Eling-eling sira manungsa temenono anggonmu ngaji, mumpung durung ketekanan malaikat Jurupati. Manusia tercipta, terlahir, bernafas, bergerak, mengolah akal, mengasah budi dan berhawa nafsu. Perjalanan kehidupan sejalan takdir, mengupayakan kehidupan, urip-urup, dan seturut ajaran ilahi menuju berpulang ke ruang keabadian. Urip mung mampir ngombe, sebuah ajaran dari para leluhur sebagai pengingat bahwa hidup terlalu singkat. Maka menjadilah bermanfaat dan bersiap kala sang Khalik memanggil pulang. Peradaban Yogyakarta terbentuk dari budaya yang selalu menyelimutinya. Sejak peradaban Kejawen, Mataram kuno, Mataram Islam, hingga peradaban modern di masa sekarang. Dengan hal ini, pengaruh filosofis dalam setiap ajaran leluhur menjadi cikal bakal peradaban tatanan kehidupan masyarakat di Yogyakarta. Menilik sejarah, setelah disepakatinya perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi mendirikan Keraton Yogyakarta pada tahun 1755 dan menjadi raja bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Selain menata berbagai peranata sosial dan pemerintahan, membangun beragam bangsal, pagelaran, dan tentunya istana, Sultan Hamengkubuwono I juga membangun masjid sebagai tempat beribadah sekaligus kegiatan keagamaan lainnya. Sebagai pertanggungjawaban dari gelar Khalifatullah Panotogomo yang dipakainya, beliau memiliki strategi dengan menempatkan para kiai kepercayaannya di wilayah-wilayah yang jauh dari ibu kota kerajaan. Keberadaan masjid menjadi salah satu pilar bagi berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Selain masjid gede yang berada di pusat pemerintahan, Kesultanan Yogyakarta juga membangun masjid di 4 penjuru mata angin yang kemudian disebut sebagai Masjid Patok Negoro. Sebagai kawasan yang memiliki nilai sejarah, kawasan Masjid Patok Negoro menjadi salah satu penanda keistimewaan Yogyakarta yang dibangun atas dasar konsep sosiokultural dan religi. Dalam istilah bahasa Jawa, patok berarti sesuatu yang ditancapkan sebagai batas atau penanda. Namun juga berarti aturan, pedoman, atau dasar hukum. Sementara negoro berarti negara, kerajaan, atau pemerintahan. Sehingga patok negoro bisa diartikan juga sebagai batas wilayah negara atau pedoman bagi pemerintahan negara. Secara lokasi, Masjid Gede berada di wilayah Kudonegoro, sedangkan Masjid Patok Negoro berada di perbatasan wilayah Negorogung. Kudonegoro dan Negorogung adalah sistem pembagian hierarki tata ruang dalam wilayah kerajaan Mataram Islam. Jika wilayah Kudonegoro adalah tempat di mana pusat pemerintahan berada, maka Negorogung adalah wilayah inti kerajaan yang berfungsi sebagai pelingkup atau penyangga pusat pemerintahan. Dalam konteks pembagian wilayah masjid-masjid ini, maka Sultan Hamengkubuwono I akan lebih mudah membagi wilayah kerja syiar agamanya. Patok Negoro juga merupakan nama jabatan abdi dalam di bawah struktur Kawedanan Reh Pangulon, divisi yang mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan agenda keraton yang bernuansa religi. Abdi dalam Patok Negoro adalah abdi dalam yang menguasai bidang hukum dan syariat agama Islam. Secara khusus, para abdi dalam ini diberi wilayah perdikan
dan diberi kewenangan untuk mengelola masjid di wilayah tersebut, termasuk memberikan pengajaran dan pendidikan keagamaan kepada masyarakat yang berada di sekitar bangunan masjid. Secara keseluruhan, Masjid Patok Negoro memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan, tempat upacara, kegiatan keagamaan, sebagai bagian dari sistem pertahanan, dan bagian dari sistem peradilan keagamaan yang disebut juga sebagai Pengadilan Surambi. Disebut sebagai Pengadilan Surambi karena berfungsi sebagai peradilan syariah, yang mana sistem pengadilannya diselenggarakan di Serambi Masjid pada masa Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Sultan Agung 1613 hingga 1645. Pengadilan ini dipimpin oleh penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat dengan anggota majelis yang diisi oleh para ulama dari pesantren. Keputusan Pengadilan Surambi menjadi nasihat bagi Sultan Agung untuk mengambil kebijakannya. Tugas Pengadilan Surambi adalah untuk memutus hukum perkara perkawinan, perceraian, waris, zakat, wakaf, dan harta gono gini. Sementara untuk hukum yang lebih besar, baik perdata atau pidana, diputus di Pengadilan Keraton. Keempat masjid Patok Negoro yang dibangun di masa Sri Sultan Hamengkubuwono pertama meliputi Masjid Jami An-Nur di Melangi pada sisi barat, Masjid Jami Sultoni di Ploso Kuning pada sisi utara, Masjid Jami Ad-Darujat di Babatan pada sisi timur, dan Masjid Nurul Huda di Donggelan pada sisi selatan. Pada mulanya Masjid Patok Negoro ini berjumlah 4, namun kemudian menjadi 5 dengan tambahan Masjid Kakungan Dalem Wonokromo yang berperan layaknya Masjid Patok Negoro. Penambahan ini disebabkan karena dipindahnya Masjid Patok Negoro Babatan pada tahun 1940-an pada masa penjajahan Jepang. Masjid Wonokromo pada dasarnya juga merupakan Masjid Kakungan Dalem yang memiliki keterkaitan sejarah yang kuat dengan Kesultanan Yogyakarta. Secara geografis, letak keempat Masjid Patok Negoro ini berada di 4 penjuru mata angin, dengan Masjid Gede Kauman sebagai titik pusatnya. Hal ini selaras dengan ajaran masyarakat Jawa, kiblat papat, limo pancer. Dalam falsafah Jawa, istilah kiblat papat limo pancer dikenal juga dengan istilah mancapat mancalima. Pada masa Hindu-Buddha, konsep mancapat ini sejalan dengan konsep Meru India. Gunung Meru di India terdiri dari satu puncak tertinggi yang dikelilingi oleh 4 puncak yang lebih rendah. Istilah mancapat mancalima dalam pembagian wilayah yang diakui masyarakat Jawa menyebutkan bahwa kalau wilayah yang mengelilingi keraton itu berjumlah 4 searah mata angin pusat, maka disebutlah mancapat. Kalau di luar keempat wilayah itu ada lagi yang mengelilinginya, maka disebutlah mancalima. Beberapa masyarakat Jawa terdahulu juga memberi penamaan setiap penjaga arah mata angin dari kiblat papat atau keempat kiblat, yakni Tirtonoto, yaitu saudara gaib yang berada di sisi timur, Purbangkoro, yaitu saudara gaib yang berada di sisi selatan, Sinoto Broto, yaitu saudara gaib yang berada di sisi barat, dan Warudijoyo, yaitu saudara gaib yang berada di sisi utara. Sedangkan pancer adalah diri sendiri atau pusat dari keempat penjuru tersebut. Falsafah ini diwujudkan dengan posisi 4 Masjid Patok Negoro di 4 penjuru mata angin dengan Masjid Gede sebagai pusatnya. Hal ini adalah perwujudan konsep mandala. Jumlah tumpang pada atap digunakan sebagai pembeda antara posisi Masjid Gede sebagai pusat dan keempat masjid lainnya sebagai penjuru. Mandala dalam konsep pemerintahan merupakan penggambaran keharmonisan antara mikrokosmos dan makrokosmos, rakyat dan pusat kekuasaan.
dalam istilah Jawa dikenal sebagai manunggaling kawula Gusti. Selain konsep mandala, terdapat juga konsep dunia waktu, yaitu penggolongan 4 dimensi ruang yang berpola 4 penjuru mata angin dengan satu pusat. Konsep ini merupakan penggambaran kesadaran diri manusia akan hubungan yang menyatukan antara dirinya dengan alam semesta. Makna terdalam dari konsep ini adalah apabila manusia mampu mengendalikan eksistensi ganda elemen kehidupan, maka akan tercapai kesempurnaan lingkaran mandala di dalam dirinya. Maka keberadaan Masjid Patok Negoro dengan Masjid Gede di tengahnya ini memberi peringatan kepada para penghuninya agar mengenali dirinya sendiri serta menyatu dengan alam semesta. Masjid Patok Negoro Mlangi. Masjid Patok Negoro di sisi barat adalah Masjid Jami Anur yang berada di Mlangi, Kalurahan Nokotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Masjid ini didirikan dan dikelola oleh Bendoro Pangeran Haryo atau BPH Sandio, atau lebih dikenal sebagai Kiai Nur Iman. Beliau adalah saudara Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, merupakan putra dari Raja Mataram Susuhunan Amangkurat IV. Jadi setelah perjanjian Giyanti, sebagaimana kita ketahui, Mataram Islam dibagi menjadi 2, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Nah, kemudian Hamengkubuwono yang pertama naik tahta, kemudian Mbah Kyai Nur Iman diberi tanah perdikan yang kemudian disebut dengan Mlangi ini, kemudian mendapatkan mandat untuk mendirikan Masjid Patok Negoro yang di Mlangi ini. Masjid ini berdiri seiring dengan lahirnya daerah Mlangi berkat hadiah tanah perdikan dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama kepada Kiai Nur Iman pada tahun 1758. Ya, jadi kalau dilihat secara genealogis, Mbah Kyai Nur Iman ini kan putra tertua dari istri pertama Raden Suryaputra. Kan? Jadi Raden Suryaputra ini ketika muda, karena menghadapi intervensi kolonial, kemudian berkelana dari pesantren yang satu ke pesantren yang lainnya. Salah satunya adalah sampai ke pesantren Gedangan. Nah, beliau di sana kemudian menikah dengan salah satu dari putri Untung Suropati, seorang pejuang yang luar biasa. Di Leiden itu dalam arsip kolonial yang tersimpan di Leiden itu katanya diparabi, disebut sebagai the most wanted, orang yang paling dicari kan, oleh kolonial Belanda. Nah, singkat kata menikah dengan Raden Suryaputra. Nah, sebelum Mbah Kyai Nur Iman lahir itu beliau Raden Suryaputra ditemukan oleh keraton, kemudian diminta kembali dan dinobatkan menjadi Amangkurat yang keempat. Jadi dari sisi ini kita bisa melihat bahwa Mbah Kyai Nur Iman itu putra tertua, putra pertama dari istri yang pertama. Nah, hanya saja dalam tradisi keraton itu kan ada garwo ampil, ada garwo permaisuri gitu. Nah, kan istri beliau itu ada di pesantren, kemudian Amangkurat IV itu mengambil permaisuri dari istri yang berikutnya. Nah, Raden Suryaputra itu juga berpesan kepada gurunya, kiainya beliau itu, kan, namanya Kiai Abdullah Ihsan. Jadi ketika dipanggil di keraton, istrinya dalam kondisi hamil itu berpesan bahwa kalau putranya lahir, kalau perempuan namanya diserahkan kepada kiainya tersebut, Kiai Abdullah Ihsan tersebut. Tapi kalau putra, maka mohon diberi nama Raden Sandio. Nah, ternyata putra. Nah, maka kemudian diberi nama Raden Sandio yang dikenal kemudian menjadi BPH Sandio. Nah, oleh kiainya itu diberi nama lain, namanya Nur Iman, Cahaya Iman. Nah, dari kata itu kita bisa melihat
kenapa Mbah Kiai Nuriman itu nggak banyak diungkap dalam sejarah mainstream. Sandria itu dari kata sandi, tertutup. Kalau dalam perbendaraan tasawuf dikenal ada wali mastur, wali yang tertutup gitu kan, yang memang tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi wali. Nah, ini ada kategori seperti itu. Oke, ya. Mbah Kiai Nuriman itu kita sebut sebagai kiai yang pejuang atau pejuang yang kiai. Dan kenapa kiai? Karena beliau pertama lahir di pesantren, sampai dewasa itu bergulat dalam dunia pesantren sehingga keilmuannya cukup kuat. Kompetensi keilmuan Mbah Kiai Nuriman itu bisa dilihat dalam dua hal. Kan? Pertama adalah legasi yang ditinggalkan oleh beliau atau kitab-kitab yang ditinggalkan oleh beliau. Beliau sampai saat ini di Melangi, di masyhur, dikenal meninggalkan 3 kitab yang merupakan karangan beliau. Pertama adalah kitab Sorof yang disebut dengan Sorof Melangi, kemudian kitab Nahwu atau Arabic Grammar gitu kan, yang disebut dengan Takwim. Kemudian ada satu kitab yang cukup tebal, itu Asnal Matolib. Jadi ini kitab tasawuf yang sangat sofistik kan, dibutuhkan bukan hanya kemampuan bahasa tapi juga pemahaman yang mendalam terhadap dunia esoteris atau dunia tasawuf dalam Islam. Yang kedua, ada satu pepatah Arab yang kira-kira berbunyi al-abna sirul aba. Jadi anak-anak itu merupakan rahasia seorang orang tua. Dan makalah ini, pepatah ini ingin mengatakan bahwa kalau ingin tahu hakikat seseorang, maka salah satunya bisa dilihat dari anak-anaknya, bisa dilihat dari putra-putrinya, bisa dilihat dari dzurriyyahnya. Nah, Melangi ini itu merupakan masyarakat yang katakanlah 90% itu masih keturunan dari Mbah Kiai Nuriman. Dan mayoritas dari mereka itu sekarang mengelola pesantren yang keilmuannya juga diakui dalam tradisi pesantren. Konon Melangi berasal dari kata mulangi atau memberikan ajaran, sesuai tugasnya sebagai daerah pembelajaran agama Islam. Melangi ini merupakan tanah perdikan yang diberikan oleh Hamengkubuwono. Nah, kemudian Mbah Kiai Nuriman melakukan pencarian terhadap tanah yang mau diberikan tersebut. Nah, selain kata mulangi, Melangi juga berasal dari kata meleng-meleng ambune wangi. Jadi ketika melihat mencari-cari itu, Mbah Kiai Nuriman konon itu melihat Melangi seperti tanah yang bercahaya gitu, meleng-meleng kan. Kemudian ketika didatangi itu baunya cukup harum. Maka Melangi itu juga kata lainnya adalah meleng-meleng ambune Melangi, selain berasal dari kata mulangi tersebut ya. Pada awal berdirinya, masjid ini memiliki 16 tiang utama dari kayu jati, terdiri dari 4 soko guru dan 12 soko penangkep. Namun seiring kebutuhan masyarakat sekitar, bangunan ini mengalami perubahan besar-besaran pada tahun 1985. Masjid dibuat bertingkat dengan pilar-pilar beton. Hanya bentuk asli masjid ini yang dipertahankan dengan cara diangkat ke lantai atas. Salah satu bagian masjid yang tidak berubah adalah mustoko atau kubah masjid. Kalau saya lihat ada 3 fase perubahan besar, kan? Perubahan arsitektural bentuk dari bangunan masjid Patok Negoro Melangi ini. Yang pertama itu ketika didirikan sampai tahun 1980-an. Nah, saat itu Melangi sudah kemudian berkembang menjadi daerah santri yang menampung ratusan santri dari luar. Kemudian
tidak cukup untuk memuat ketika masyarakat itu Jumatan. Nah, dari sana kemudian keluar gagasan untuk meningkat Masjid Patok Negoro Melangi dari 1 lantai menjadi 2 lantai. Nah, itu saya kira fase yang mengubah secara signifikan atau perubahan besar atau perubahan mayor gitu arsitektur Masjid Patok Negoro. Nah, itu berjalan sampai reformasi dan setelah ada undang-undang keistimewaan sampai menetapkan Melangi sebagai salah satu cagar budaya daerah istimewa Yogyakarta. Itu kemudian ada program rehabilitasi dari Dinas Kebudayaan. Jadi Masjid Melangi yang sudah agak berubah cukup banyak itu dikembalikan ke arsitektur aslinya. Nah, dan ini adalah perkembangan paling terakhir dari arsitektur Masjid Patok Negoro. Perubahan itu hanya 3 fase itu. Di sekeliling masjid ini terdapat makam para pemuka agama dan masyarakat Melangi yang terkait dengan sejarah bangunan ini. Salah satunya adalah makam Pangeran Ngabe Saloreng Pasar atau RM Sandio yang juga dikenal dengan nama Kiai Nur Iman. Saat ini Masjid Patok Negoro Melangi dikelola penuh oleh masyarakat. Meskipun demikian, Keraton Yogyakarta masih menempatkan abdi dalam sebagai penanda bahwa masjid tersebut adalah kagungan dalem. Saat ini ada sekitar 18 pondok pesantren yang dipimpin oleh para kiai yang merupakan keturunan Kiai Nur Iman. Tidak kurang dari 5.000 santri yang belajar di pondok-pondok tersebut. Masjid Patok Negoro Ploso Kuning. Masjid Patok Negoro di sisi utara adalah Masjid Jami Sultani Ploso Kuning yang berada di Ploso Kuning, Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Nama Masjid Ploso Kuning diambil dari nama ploso yang daunnya berwarna kuning, di mana dulu banyak tumbuh di sekitaran masjid. Konon, Masjid Ploso Kuning sudah berdiri sebelum keraton dibangun, yakni pada tahun 1724. Menurut penuturan para tetua, memungkinkan masjid ini sudah berdiri lalu dikelola oleh Kiai Mursoto. Beliau adalah anak dari Kiai Nur Iman dari Melangi. Ada banyak putra Mbah Kiai Nur Iman dan juga tersebar di mana-mana. Salah satunya Kiai Mursoto yang mendirikan Ploso Kuning itu. Kemudian di daerah Babatan, kemudian di Dongkelan itu juga masih punya kaitan dengan Mbah Kiai Nur Iman. Posisi masjid kala itu berada di selatan bangunan yang sekarang. Dikisahkan sesaat setelah Sri Sultan Hamengkubuwono pertama membangun keraton dan masjid gede, beliau memindahkan Masjid Ploso Kuning dari posisi sebelumnya ke posisi yang sekarang. Arsitektur bangunan masjid juga mengalami perubahan, mengikuti bentuk dari masjid gede. Hal ini terlihat dari model atap tumpang dan mustoko di atasnya. Hanya saja jika masjid gede terdiri dari 3 tumpang, maka Ploso Kuning ini hanya terdapat 2 tumpang, sama seperti pada Masjid Patok Negoro lainnya. Di antara Masjid Patok Negoro, Masjid Jami Sultani Ploso Kuning termasuk yang terjaga keasliannya. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah keberadaan kolam yang mengelilingi masjid. Filosofi kolam yang berisi air merupakan salah satu konsep dari Astabrata, bahwa seorang pemimpin harus memiliki watak air atau Hambeking Tirta, yakni pemimpin perlu memiliki sikap dinamis dan rendah hati serta adil. Desain masjid dengan kolam tersebut juga menjadi penyesuaian terhadap budaya masyarakat saat itu yang melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengenakan alas kaki. Di kolam ini, orang-orang membasuh kaki dan membersihkan diri sebelum memasuki masjid. Masjid Patok Negoro Babatan. Masjid Patok Negoro di sisi timur adalah Masjid Jami Ad-Darujat yang berlokasi di tengah kampung Kauman Babadan, Dusun Plumpun, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Bantul.
Masjid Patok Negoro Babatan yang saat ini bernama Masjid Ad-Darajat merupakan bangunan denah persegi panjang dengan ukuran 12,5 meter kali 14 meter pada tanah seluas 120 meter persegi. Atap masjid berbentuk atap tumpang gasal dan mustoko terbuat dari kuningan berbentuk goto bersulur. Masjid ini mempunyai tembok keliling yang dibangun pada masa Hamengkubuwono pertama tahun 1774 dengan pintu gerbang berbentuk pintar. Masjid tentunya bentuknya mungkin hampir sama. Samanya itu ini, ada soko guru, 4 soko guru. Bentuknya seperti ini, ada pawestren, sebelah sana ada ruangan gitu. Untuk para perempuan, masjid ada di pawestren. Kemudian ada serambi masjid. Ada beduk di sana, masjidnya ada mustoko. Nah, mustokonya itu karena masih tahun 1774, teknologi belum seperti sekarang ya. Logam mungkin masih sulit dan mahal, itu pakai tanah liat, sekarang masih ada. Masjid Kagungan Dalem, semua masjid milik keraton, tidak seperti masjid yang lain kan biasanya pakai mustoko yang model Timur Tengah. Itu lancip di atas berenduk itu ya. Kalau ini semuanya bentuk buah nanas. Atas gitu. Kemudian nanti ada ornamen daun kluweh. Daun kluweh, linweh artinya begitu. Jadi bentuknya gini hampir segitiga gitu. Tapi di 4 segi itu ada ornamen daun kluweh gitu. Fungsinya untuk membantu pelaksanaan pemerintahan dari keraton. Apa saja keraton misalnya ada kebijakan mengenai bagaimana mengatur wilayah sebelah timur, yaitu pusatnya di masjid ini. Misalnya untuk latihan prajurit keraton di sebelah timur ada di sini. Kemudian untuk melayani kepada masyarakat di sini ada masjid, ada kantor penghulu, penguron gitu. Sejarahnya begitu. Meskipun sekarang sudah nggak ada lagi. Untuk apa? Kalau sekarang bisa dibayangkan, oh itu seperti Kementerian Agama atau KUA. Jadi fungsi masjid ini sebelah serambi itu adalah pengadilan Surambi. Jadi pelaksanaan pengadilan ada di sini. Itu fungsinya itu. Begitu penjajahan Jepang ingin memperpanjang landasan katanya, landasan bandara, kemudian ingin membangun gudang mesiu di daerah Babatan. Sehingga penduduk Babatan harus pergi semuanya, karena penduduk meninggalkan sini, masjidnya dibawa semua. Jadi masjid asli yang dari sini, induknya itu masih ada di Babatan Baru. Kemudian karena masjid ini dibongkar, penduduk Indonesia ini dari daerah kosong. Nah, kemudian tahun 60-an berapa menjelang tahun 70 ada tokoh Pak Kiai Motohar datang ke sini mengusulkan kepada Ngerso Dalem ke-9 nyuwun izin ingin mendirikan masjid lagi di atas pondasi lama asli itu. Kemudian diizinkan oleh beliau Ngerso Dalem ke-9, masjid ini diberi nama Ad-Darajat. Konon kabarnya ini mengambil dari asma beliau sendiri yang memberikan asma beliau waktu muda Darajatun. Jadi menjadi Masjid Ad-Darajat Patok Negoro. Patok Negoronya tetap punya Patok Negoro, tapi fungsi Patok Negoro sudah lain karena ini sudah kemerdekaan, pemerintahan sudah lengkap, keraton sudah melebur ke NKRI itu. Jadi fungsinya didirikan kembali hanya sebagai masjid biasa seperti masjid yang lain, tapi statusnya Masjid Kagungan Dalem.
Masjid Patok Negoro Dungkelan. Masjid Patok Negoro di sisi selatan adalah Masjid Nurul Huda Dungkelan yang terletak di Kelurahan Tirtonirmolo, Kapaniwon Kasihan, Kabupaten Bantul. Masjid Nurul Huda didirikan pada tahun 1775 dengan Kiai Syihabuddin sebagai penghulunya. Ini masjid pertama kali didirikan tahun 1775. Jadi setelah Keraton Yogyakarta berdiri ya. Dulu Jeng Pangeran Mangkubumi atau nanti yang kemudian bernama Sultan Hamengkubuwono pertama itu, beliau waktu itu keluar dari Keraton Surakarta. Kemudian beliau memerangi pihak Belanda. Tapi pada saat itu Pangeran Mangkubumi sempat mau mengalami kekalahan. Kemudian beliau bersemedi dan mendapat wangsit agar mencari jago piring kuning. Kemudian beliau pergi ke daerah barat, mengutus untuk menemui kiai di pondok pesantren Somolangu, Al-Kafi di Somolangu. Kiainya bersedia menerima dengan syarat Jeng Pangeran Mangkubumi datang sendiri. Beliau kemudian meminta bantuan Kiai Kafi. Oleh Kiai Kafi kemudian tugas itu diserahkan ke santrinya yang namanya Syihabuddin. Ternyata yang dimaksud jago piring kuning itu ya Kiai Mbah Syihabuddin itu. Setiap peperangan selalu berhasil. Kemudian pada saat perang terakhir, beliau menghadapi menantu Pangeran Mangkubumi yang bernama Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Setelah tugas itu selesai, ternyata Sultan lupa akan janjinya. Beliau kan berjanji kalau berhasil akan diangkat menjadi patih, dijadikan patih. Ternyata Sultan itu sudah mengangkat yang dijadikan patih namanya Danurjo pertama. Mbah Syihabuddin akhirnya diangkat menjadi penghulu keraton yang pertama. Selama menjadi penghulu keraton pertama itu, Mbah Syihabuddin selalu mimpi ketemu gurunya. Gurunya selalu bilang gini, "Nemeng jadi ketua penghulu keraton ora tak kei donga restu. Mending ke mundur." Akhirnya Mbah Syihabuddin kan mundur. Kemudian beliau lenggah di daerah Dungkelan yang selatan keraton itu. Pada saat itu kemudian Mbah Syihabuddin diangkat menjadi penghulu Patok Negoro yang tugasnya di Pengadilan Surambi atau Al-Kamah Kabiroh, semacam pengadilan agama kalau zaman sekarang. Kalau dalam literasi kami, dari mbah-mbah dulu sampai sekarang, namanya ya Kiai Syihabuddin itu. Cuman ada yang tulisan lama, itu Syekh Abuddin. Tapi sebenarnya sama saja tokohnya Kiai Syihabuddin itu. Waktu beliau mau mendirikan masjid, boleh tapi dengan syarat melewati sebuah sungai. Kemudian Mbah Syihabuddin melompat sungai Wengenong dan bangun masjid ini. Jadi semua masjid Patok Negoro di Jogja itu tidak ada yang satu lurus dengan keraton, harus dipisahkan sungai. Bangunan awal masjid ini beratapkan hijau. Ciri utama sebagai Masjid Patok Negoro terletak di mustaka tanah liatnya. Mustaka tersebut kini tidak lagi berada di atap masjid, namun disimpan dalam kotak kaca. Kolamnya tersendiri dulu di SD ini, sekarang sudah dibangun SD ini. Saya waktu kecil masih ngalamin. Terus di sini dulu memang mau dibikin kolam tapi nggak jadi, cuma simbolisasi aja di luarnya ini. Dulu sebelum masjid kolamnya penuh, itu yang selokan bagian utara-utara nggak boleh mengalirkan ke sawah-sawah itu. Harus masjid penuh dulu baru dialirkan ke sawah-sawah itu para petani. Jadi masjid ini dulu kan serambinya lepas, nggak ada temboknya ini ya. Jadi pintu masjid itu ada, ini kan 3 yang depan ini, 1, 2, 3. Terus yang dari selatan ada 2, sini 2. Jadi jumlahnya 7. 7 itu kalau dalam bahasa Jawanya pitu. Jadi kalau ke masjid itu agar mendapat pituduh atau petunjuk. Ada juga yang bilang pitulungan gitu. Terus jumlah jendela yang garis-garis ini, termasuk di depan pengimaman itu jumlahnya ada 9. 9 itu tuh maksudnya dulu yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa itu Wali Songo gitu. Terus ciri khasnya itu masjid ini ada kiri kanannya namanya pawastren. Pawastren itu dulu untuk jamaah putri. Jadi pawastren itu asal kata dari pawestri, artinya putri. Jadi dulu tuh sholat nggak laki depan perempuan belakang tuh nggak, dulu satu jajar. Yang pawastren kiri kanan itu untuk jamaah putri. Kemudian pada tahun 1825 masjid ini pernah dibakar oleh Belanda karena dulu masjid ini digunakan untuk
para pendukung Diponegoro untuk mengatur strategi perang di sini. Sementara itu Raden Mas Mustahar atau Raden Mas Antowaryo, nama kecil Pangeran Diponegoro, dulu waktu kecilnya sering ngaji di sini. Ada yang tersisa itu tinggal lumpak batunya saja, di bangunan utama itu ada 4. Itu yang tersisa tinggal itu. Semuanya terbakar habis. Nah, kemudian pada tahun 1972, masjid ini berubah namanya menjadi Nurul Huda. Karena pada saat itu pihak Kementerian Agama atau Departemen Agama menghimbau agar nama-nama masjid atau mushola di seluruh Indonesia memakai nama atau istilah Arab. Nurul Huda sendiri diambil dari nama Nurul, artinya cahaya, Huda artinya petunjuk atau hidayah. Eling-eling sira manungsa nemenono nggonmu ngaji, mumpung turun ketekanan malaikat Jurupati. Tembang pepujian yang selalu terlantun pada langgar ataupun masjid di masyarakat Jawa mengingatkan untuk selalu tekun belajar tentang kehidupan untuk bekal di ruang keabadian. Masjid Patok Negoro adalah peninggalan warisan dan cagar budaya di Yogyakarta yang harus terus dilestarikan karena memiliki arti penting yang bermanfaat bagi identitas dan kehidupan masyarakat, khususnya Yogyakarta. Dalam Perda SDIY nomor 2 tahun 2017 tentang tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, disebutkan dalam bab 4, arahan tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten, pasal 11, bahwa Masjid Patok Negoro termasuk dalam satuan ruang strategis Kasultanan pada tanah Keprabon. Hal ini berarti bahwa satuan ruang strategis yang dimaksud tersebut berfungsi sebagai pusat sistem spasial dari aspek spiritual dan budaya. Kawasan Masjid Patok Negoro menjadi penting karena keberadaannya menjadi salah satu penanda keistimewaan Yogyakarta, serta memberikan identitas kuat terkait sejarah, budaya tradisi, kehidupan sosial, dan kehidupan keagamaan bagi masyarakat di sekitarnya dan masyarakat Yogyakarta secara luas. Senada dengan tujuan Keraton Yogyakarta dalam membangun Masjid Patok Negoro untuk membentuk peradaban manusia yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur sebagai landasan membangun Yogyakarta dengan benteng keimanan yang kuat.